pendidikan agama Islam. Ananda Hebat kelas 4, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran 5, Aku Cinta Nabi dan Rasul. Submateri C. Kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. D. Kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. KD-nya 3.17 dan 3.18. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu 1. Memahami kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Zulkifli alaihissalam. 2. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Ananda Hebat, mari kita simak kisah teladan Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Zulkifli alaihissalam sebagai berikut. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihissalam sangat besar. Nabi Harun alaihissalam selalu mendampingi Nabi Musa alaihissalam ketika menemui Fir'aun. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk menemui Allah subhanahu wa ta'ala di puncak Gunung Sinai. Nabi Musa alaihissalam minta tolong kepada Nabi Harun alaihissalam untuk memimpin umatnya. Setelah ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam, ada seorang munafik yang bernama Samiri. Samiri membujuk kaum Nabi Musa alaihissalam untuk menyembah patung sapi. Nabi Harun pun bertindak. Ia bersusah payah mengingatkan kaum Nabi Musa alaihissalam agar bertaubat. Setelah Nabi Musa alaihissalam kembali, ia melihat kaumnya menyembah berhala atau patung. Nabi Musa alaihissalam sangat kecewa dan marah. Ia bergegas menemui kakaknya, Nabi Harun alaihissalam. Lalu ia memegang dan menarik rambut kepala saudaranya. Harun pun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang, dan jangan engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Nah, Nabi Musa alaihissalam pun sadar dan merasa bersalah. Lalu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 151 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Nah, Ananda Hebat, keteladanan Nabi Harun alaihissalam yang dapat kita petik yaitu bertutur kata halus dan sopan ketika berbicara dengan siapa saja, sehingga orang yang diajak bicara pun merasa tidak terganggu. Sabar ketika menghadapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, pantang menyerah, dan jadilah pemaaf. Selanjutnya, kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah putra Nabi Ayub alaihissalam. Nama aslinya adalah Bashar bin Ajub. Zulkifli adalah gelar. Gelar ini diberikan kepada Nabi Zulkifli alaihissalam karena mampu menjalankan amanah dari raja. Amanah raja yang berbunyi, siapa saja yang sanggup berlaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah, maka ia akan dianggap menjadi raja. Nah,
Tak ada seorang pun yang berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya anak muda yang bernama Bahsyar mengacungkan tangan dan berkata, "Saya sanggup tuanku." Sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli yang artinya sanggup. Nabi Zulkifli alaihissalam kemudian diangkat menjadi raja. Pada masa kepemimpinannya, ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim adil. Di waktu malam, ia beribadah, dan di waktu siang, ia berpuasa. Ia melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Tidurnya di waktu malam hanya sebentar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifli kullum minas shabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas sholihin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ananda hebat, dari kisah Nabi Zulkifli alaihissalam dapat kita ambil teladan sebagai berikut. 1. Sabar dalam menghadapi umat. 2. Disiplin ketika melakukan tugas. 3. Pandai membagi waktu. Dan yang terakhir, amanah dalam mengemban tanggung jawab. Nah, anak hebat, demikianlah tadi adalah penjelasan materi untuk hari ini ya Kak. Selamat mengerjakan worksheet dan jangan lupa untuk sholat sunnah 2 pagi.